Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Di sini kita masuk ke jurnal pembelian. Sedikit penjelasan mengenai jurnal pembelian. Di sini jurnal pembelian digunakan pada pembelian barang secara kredit. Jadi jika pembelian barang tersebut secara tunai itu akan masuk ke jurnal khusus yang lainnya. Jadi di sini khusus untuk pembelian secara kredit, pembelian peralatan dan perlengkapan itu secara kredit atau utang. Untuk lebih paham mengenai jurnal pembelian ini, di sini saya ada beberapa contoh soal, ada 4 soal yang akan kita kerjakan. Di sini sudah sesuai dengan jurnal pembeliannya. Pada soal pertama, di sini merupakan pencatatan dari PD Melati selama bulan Desember 2018. Sebelum masuk ke soal dan pembahasannya, terlebih dahulu saya flashback format dari jurnal pembelian ini. Di sini ada jurnal pembelian dan ada PD Melati yaitu nama perusahaan, terus periode Desember 2018. Selanjutnya di sini ada format tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat, referensi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas mengenai format jurnal pembelian dan jurnal-jurnal khusus lainnya pada perusahaan dagang, sebaiknya tonton video saya yang menjelaskan mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Untuk lebih singkat atau lebih cepat kita memahami jurnal ini, mari kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada pada tanggal 2 Desember 2018 dibeli barang dagangan dari PT Mulia sebesar 5 juta. Dengan pembahasannya yakni 100 unit dikali dengan 50 juta. Jadi harga per unit itu sebesar 50.000 maksudnya secara kredit dan dikenakan PPN 10%. Nomor fakturnya yakni FB001 yang artinya faktur pembelian. Langsung saja kita masukkan ke jurnal pembelian. Di sini terlebih dahulu kita tulis yakni bulan, tahun dan tanggalnya. Ini kita tulis bulannya yakni bulan Desember. Tahunnya yaitu 2018. Tanggalnya itu tanggal 2. Nomor faktur yakni ini FB001. Nomor fakturnya kita tulis di sini FB001. Untuk keterangan, jika yang sudah menonton penjelasan saya mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang mungkin udah tahu ya fungsi dari untuk keterangan, yakni untuk pencatatan nama perusahaan, yakni perusahaan yang kita beli barangnya yaitu PT Mulia. Jadi kita tulis di sini PT Mulia. Syarat pembayaran atau pembelian ini ya mungkin tidak ada. Selanjutnya untuk referensinya ini kita kosongkan saja. Lanjut kita ke kolom debit dan kreditnya. Di sini untuk debit ada langsung akunnya yaitu akun persediaan barang dagang, PPN masukan dan beban angkut. Dan bagian kreditnya yakni utang dagang. Langsung kita kerjakan. Untuk persediaan barang dagang ini apa? Di sini dijelaskan bahwa dibeli barang dagang sebesar 5 juta yang artinya persediaan barang dagang kita itu sebesar 5 juta. Kita tulis di sini 5 juta.
PPN masukannya ini maksudnya apa? Itu biasa dikenal dengan pajak. Pajak dari barang tersebut itu seharga berapa? Di sini PPN-nya sudah ditentukan yaitu sebesar 10%. Jadi cara perhitungannya yakni 5 juta persediaan barang kita dikalikan dengan PPN yakni sebesar 10%. Hasilnya yaitu 500.000. Jadi pajak yang dikenakan pada barang tersebut yakni 500.000. Jadi kita tulis di sini. Untuk beban angkutnya di soal itu tidak ada menjelaskan beban angkutnya berapa, jadi kita kosongkan saja. Selanjutnya di kolom kreditnya yakni utang dagang. Untuk mengetahui saldo utang dagang, kita tambahkan saja persediaan barang dagang ditambah PPN masukan ditambah dengan beban angkut jika ada. Hasilnya yakni 5.500.000 utang dari PD Melati kepada PT Mulia. Tulis di sini 5.500.000. Seperti itu ya cara jurnal pembeliannya. Lanjut kita langsung ke soal yakni pada tanggal 11 Desember 2018 dibeli barang dagangan seharga 2 juta yakni 40 unit dikali dengan 50.000 PD Raya dengan syarat 2/10 N/30 dan PPN sebesar 10%. FB002 kita transaksikan yakni pada tanggal 11 Desember. Kita tulis di sini. Nomor fakturnya ini FB002. Keterangannya perusahaan tersebut tuh dari PD Raya. PD Raya. Syarat pembayarannya di sini kebetulan ada syarat pembayaran yakni 2/10 N/30. Artinya jika dibayar kurang dari 10 hari atau pas 10 hari akan mendapatkan diskon yakni sebesar 22%. Dan jika pembayaran lewat dari 10 hari atau pas 30 hari maka tidak akan mendapatkan diskon sama sekali. Untuk lebih paham mengenai syarat pembayaran ini, tonton video saya mengenai syarat pembayaran pada perusahaan dagang. Kita tulis di sini 2/10 N/30. Referensinya kita kosongkan saja. Selanjutnya kita isi persediaan barang dagang. Di sini persediaan barang dagang atau barang yang dibeli itu sebesar 2 juta. Jadi kita tulis di sini sebesar 2 juta. PPN masukannya. Di sini PPN-nya sudah ditetapkan yakni sebesar 10%. Jadi 2 juta dikali dengan 10% hasilnya yakni 200.000. Untuk beban angkutnya di sini pada transaksi tanggal 11 Desember tidak ada beban angkut, jadi kita kosongkan saja. Untuk bagian kreditnya utang dagang yang artinya penjumlahan dari persediaan barang dagang ditambah PPN masukan ditambah beban angkut jika ada, hasilnya yaitu 2.200.000. Seperti itu ya cara penjurnalan atau jurnal pembelian pada perusahaan dagangnya. Lanjut kita ke soal nomor 3
pada tanggal 15 Desember 2018 dibeli barang dagangan dari PT Mulia sebesar 3 juta. 60 unit dikali 50.000 dengan syarat 2/10 N/30 dan PPN sebesar 10%. FB003. Langsung saja kita transaksikan pada jurnal umum, maksudnya jurnal pembelian. Kita tulis tanggalnya, itu tanggal 15 Desember. Nomor fakturnya yakni FB003. Kita tulis di sini FB003. Untuk keterangan ini dibeli kepada siapa? Dari PT Mulia. Kita tulis PT Mulia. Apakah ada syarat? Di sini ada syarat pembayarannya yakni 2/10 N/30. Jadi kita tulis di sini. N/30. Untuk referensinya kita kosongkan. Untuk kolom debit di sini ada persediaan barang dagang, sebesar berapa barang dagang tersebut dibeli, yaitu sebesar 3 juta. Jadi kita tulis di sini 3 juta. Untuk PPN masukan di sini sebesar sama 10%, jadi 3 juta dikali dengan 10% sebesar 300.000. 300.000. Untuk beban angkutnya tidak ada, boleh dikosongkan saja. Untuk kolom utangnya kita tambahkan saja persediaan barang dagang, PPN masukan, ditambah dengan beban angkut jika ada. Totalnya yakni 3.300.000. Sudah selesai. Lanjut ke soal yang terakhir, yakni pada tanggal 18 Desember 2018 dibeli barang dagangan pada toko Abadi sebesar 3 juta. 60 unit dikali 50.000 dengan syarat 2/10 N/30 dan PPN sebesar 10%. FB004. Langsung kita masukkan ke jurnal pembelian. Di sini tanggalnya itu tanggal 18 Desember. Nomor fakturnya di sini FB004. Jadi kita tulis keterangannya kepada siapa barang tersebut dibeli, yakni kepada toko Abadi. Syarat pembayarannya yakni 2/10 N/30. Di sini. Untuk referensinya boleh kita kosongkan. Langsung kita ke kolom debit dan kreditnya. Di sini untuk kolom debit yakni ada akun persediaan barang dagang, berapa barang dagang yang kita beli, yaitu sebesar 3 juta. Kita tulis di sini sebesar 3 juta. Untuk PPN masukannya itu sebesar 10%. Jadi 3 juta dikali dengan 10%. Dapatlah hasilnya yaitu 300.000. Untuk beban angkutnya di sini tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Untuk utang dagang ini jumlah dari persediaan barang dagang ditambah dengan PPN masukan ditambah dengan beban angkut sama dengan 3.300.000.
Oke, seperti itu penjelasan mengenai atau pengerjaan pada jurnal pembelian, salah satu jurnal khusus pada perusahaan dagang. Terima kasih.